Assalamualaikum Sobat Tirai Gaib. Salam jumpa di channel cerita horor. Di channel ini akan kami ajak kalian menelusuri dunia mistis yang tegang dan menyeramkan. Silahkan subscribe, like, komen, dan share. Serta nyalakan tombol loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari channel kami. Yang sudah subscribe semoga diberikan umur panjang, kesehatan, dan berlimpah rezeki. Di sebuah desa kecil yang dikelilingi oleh hutan lebat dan pegunungan yang menjulang tinggi, terdapat seorang gadis bernama Rina. Rina bukan hanya seorang gadis biasa, dia adalah penjual kacang rebus yang terkenal di desa tersebut. Setiap pagi, Rina bangun lebih awal untuk menyiapkan dagangannya, merebus kacang dan singkong segar dari ladang terdekat. Suaranya lembut saat menawarkan dagangannya kepada para pembeli, dengan senyum manis yang selalu mampu menenangkan hati siapapun yang mendekatinya. Rina menjalani rutinitas harian dengan penuh semangat. Dia sering duduk di depan warung kecilnya yang terbuat dari kayu dengan tenda sederhana berwarna biru muda. Warung itu dikelilingi pohon-pohon rindang yang memberikan teduh di siang hari. Bocah-bocah desa sering mengumpul di sekitar warungnya, menunggu aroma kacang rebus yang menggoda, menciptakan suasana yang ceria dan hangat. Namun, terdapat sisi gelap dalam hiruk-pikuk desa tersebut. Persaingan di pasar cukup ketat, dan beberapa pedagang lain merasa terganggu oleh kesuksesan Rina. Keberhasilan Rina dalam menarik pelanggan mengundang rasa iri sebagian besar pedagang. Mereka mengadakan pertemuan rahasia, merencanakan cara untuk menjatuhkan penjualan Rina. Bahkan berbagi cerita tentang bagaimana mereka bisa berusaha mempengaruhi suasana di pasar. Meskipun mereka tahu murni, teman baik Rina selalu menjaganya, bisikan-bisikan jahat itu tak pernah berhenti. Suatu malam, saat Rina menutup warungnya setelah hari yang panjang, dia merasakan ada sesuatu yang aneh di sekelilingnya. Suasana malam merayap dengan dingin yang menusuk tulang, membuatnya merinding. Dia mendengar suara-suara samar di antara desiran angin, seolah ada seseorang yang memanggil namanya. Rina menepis perasaan itu dan melanjutkan kegiatan, tidak ingin membiarkan ketakutan mengganggu hatinya. Keesokan paginya, suasana desa berubah drastis. Warga desa dikejutkan oleh penemuan tragis. Mayat Rina tergeletak di warungnya dengan wajah yang memucat, matanya terbuka lebar menampakkan ketakutan yang mendalam. Tak ada tanda-tanda perlawanan, hanya kesunyian yang menggantung di udara. Warga berlari menghampiri, teriak dan histeria mewarnai pagi yang damai berubah menjadi huru-hara. Konsekuensi dari perbuatan biadab ini segera menyebar bah api di tumpukan jerami mereka yang merasa terancam kini semakin mengedarkan rumor, menebar garis konspirasi bahwa persaingan dagang bisa berujung pada pembunuhan. Warung Rina yang dulunya selalu ramai kini ditinggalkan. Rindu akan senyum dan tawanya membuat warga merasa kehilangan. Namun, yang lebih mengejutkan adalah setelah kematiannya, banyak yang melapor bahwa mereka mulai mencium aroma kacang rebus di malam hari, aroma yang khas dan menggoda, meskipun tidak ada seorang pun yang berjualan di sana. Desas-desus mulai berkembang, kabar tentang penampakan sosok Rina yang duduk di kursinya, seolah menunggu pelanggan. Suatu malam, Ibu Siti, tetangga langganan Rina, merasa gelisah. Dia mencoba untuk tidur, tetapi bau kacang rebus yang wangi menembus hidungnya, malam ini terasa nyata. Debur jantungnya berdetak kencang ketika ia terbangun. Dalam keadaan setengah sadar, Ibu Siti melihat sosok samar yang duduk di kursi kayu. Rambutnya panjang, mata kosong, tetapi tetap menatapnya dengan lembut. Ibu Siti berusaha mengabaikan penglihatan itu, tetapi ketakutan menyelimuti hatinya, dan sosok tersebut menghilang sebelum sempat dipastikan kebenarannya. Seiring berjalannya waktu, mimpi buruk mulai menghantui mereka yang pernah bersikap buruk pada Rina. Mereka semua dikejutkan oleh suara lembut Rina dalam mimpi mereka, menawarkan kacang rebus dan meminta mereka untuk membelinya. Suara itu terus menggema di telinga mereka saat mereka terbangun, disertai bayang-bayang sosoknya yang melayang-layang di sudut kamar. Setiap pagi, ketika mereka membuka mata, koin-koin berserakan di lantai rumah mereka, seolah memberi isyarat bahwa Rina masih menunggu di sana. Ketakutan mulai merasuki desa, melekat pada setiap wajah orang yang pernah berinteraksi dengan Rina. Mereka semakin merasa terasing di dalam komunitas mereka sendiri, tidak ada satupun yang berani mendekati warung yang sekarang sepi. Aroma kacang rebus seperti hantu yang selalu menghantui indera penciuman mereka, mendorong mereka untuk teringat kembali akan sosok Rina yang ceria. Tanpa terasa, hari berlalu menjadi minggu, dan misteri di balik kematian Rina semakin menjadi bahan perbincangan. Beberapa warga yang berhati besar mencoba mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Mereka berkumpul di balai desa, menilai setiap rumor dan cerita yang beredar. Mbah Tamin, seorang tetua desa yang dihormati, memutuskan untuk memanggil seorang dukun yang bernama Mbah Derajat untuk membantu berkomunikasi dengan arwah Rina. Meski skeptis, warga desa berharap bisa menemukan titik terang dari kegelapan misteri ini. Mereka berkumpul di balai desa,
menilai setiap rumor dan cerita yang beredar. Mbah Tamin, seorang tetua desa yang dihormati, memutuskan untuk memanggil seorang dukun, Mbah Derajat, untuk membantu berkomunikasi dengan arwah Rina. Meski skeptis, warga desa berharap bisa menemukan titik terang dari kegelapan misteri ini. Ritual untuk memanggil arwah Rina dilaksanakan di depan warungnya yang sekarang kosong dan tak terawat. Semua warga berkumpul, memegang harapan agar arwah Rina bisa memberikan petunjuk tentang kematiannya. Mbah Derajat menyiapkan sesajen, menata kemenyan dan bunga-bunga di depan warung. Ketika asap mulai mengepul, suasana hening menanti kehadiran sosok yang mereka rindukan. Tiba-tiba, suara lembut muncul dari asap kemenyan, seperti bisikan angin, "Kenapa kalian mengabaikanku? Kenapa kalian membiarkanku pergi tanpa keadilan?" Seruan itu mengguncang jiwa warga desa, bermunculan perasaan bersalah di antara mereka. Beberapa penduduk berikutnya mendapatkan momen ketakutan ketika mereka merasakan kedinginan yang mendalam, bergetar di setiap sel tubuh mereka. Rina tahu bahwa sosok-sosok yang selama ini menjadikannya target dalam setiap perbuatan licik adalah orang-orang di sekitar mereka, bahkan mereka yang berdiri di sana, mendengarkan dengan penuh rasa takut. Mbah Derajat kemudian mengungkapkan pesan penting untuk ditransmisikan. Rina ingin keadilan, dia ingin semua orang yang berbuat jahat mendapat ganjaran. Ketakutan menyelimuti balai desa. Terdengar suara bisikan mengantarkan setiap nama mereka yang pernah menyakiti Rina. Setelah ritual tersebut selesai, warga desa pulang dengan ketakutan yang lebih dalam, rasa bersalah mulai menyelimuti mereka. Suatu malam, saat Pak Karyo, seorang pedagang yang merasa sangat bersaing dengan Rina, terjaga dari tidurnya, dia mendengar suara itu lagi. "Pak Karyo, kenapa kau buat aku seperti ini?" Dharma, sahabatnya, yang sering berbisik bahwa lebih baik membunuh daripada kalah, ikut terguncang dan mulai meragu untuk mengatakannya lebih lanjut. Ketika kebangkitan dari kehidupan sehari-hari berlanjut, ketesatan mulai mencengkeram desa. Suara lembut Rina tak henti-hentinya terus mengganggu pikiran mereka. Koin-koin secara misterius menjadi hiasan di setiap rumah. Mereka yang menolak membeli dagangan Rina mendapati semua produk mereka hilang secara misterius. Kacang rebus datang dengan aroma yang menghipnotis, tak ada yang mampu menolak untuk mencobanya, meskipun mereka tahu bahwa amal baik Rina membutuhkan kejujuran. Malam-malam berlalu, ketakutan yang mencekam terasa semakin mengganggu. Warga desa yang bersalah mulai terjebak dalam mimpi buruk. Setiap kali mereka terbangun, mereka mendapati koin-koin berserakan. Bau kacang rebus semakin menyengat, membangkitkan ingatan akan Rina yang dulu. Mereka mulai melakukan sesuatu yang tidak terduga, memperbaiki warung kosong itu, berharap bisa memberi penghormatan terakhir untuk Rina. Namun, arwah Rina masih terus berkeliling mencari keadilan. Suatu malam, saat bulan purnama meliputi desa, Mbah Derajat mengumpulkan lagi warga. Dalam ritual yang diadakan kembali di warung Rina, Mbah Derajat merasa ada tanda bahwa arwah Rina semakin dekat. "Dia ingin kita lakukan sesuatu yang lebih," ucap Mbah Derajat. "Kita tidak hanya perlu minta maaf. Kita harus mengungkap siapa sebenarnya yang bertanggung jawab atas kematiannya," ujarnya. Warga mulai saling berpandangan, ketakutan menanti. Mbah Derajat, dengan tatapan yang serius, meminta setiap orang untuk menyampaikan apa yang mereka lihat dan dengar sebelum dan sesudah kematian Rina. Dalam kerumunan itu, Pak Karyo, yang merasa bersalah, mengangkat tangannya. Dia bercerita bahwa dalam satu pertemuan di pasar, dia mendengar beberapa pedagang lain, khususnya Pak Darmin yang sangat berpengaruh, berbisik tentang cara-cara licik untuk mengusir Rina dari desa. "Mereka berencana menghancurkan warungnya," kata Pak Karyo sambil menunduk. "Saya tidak percaya itu akan berujung pada kematian." Suasana semakin tegang. Beberapa dari mereka tidak bisa menahan diri untuk mengungkapkan pemikiran mereka. Mbah Tamin, tetua yang lebih tua, mengingat pertemuan di mana mereka semua bercerita tentang bagaimana Rina yang baik hati ini justru mendapatkan perlakuan tidak adil. "Kami menyaksikan semua ini, tetapi kami memilih untuk diam, khawatir tentang bisnis kami sendiri," ujarnya dengan suara bergetar. "Bagaimana kita bisa berada di sini dan tidak melakukan apapun?" tanya Bu Maria, salah satu pelanggan setia Rina. "Arwahnya tidak akan tenang sampai kita mengungkap kebenaran." Setelah melihat semangat yang menggelora di antara warga, Mbah Derajat menasihati mereka untuk berani menghadapi kenyataan. Mereka tidak bisa menunggu Rina untuk menuntut keadilan, mereka harus melakukannya sendiri. Sebuah pertemuan diadakan di balai desa, di mana semua pedagang wajib hadir, terutama Pak Darmin, yang menjadi sorotan. Ketika semua berkumpul, suasana semakin tegang. Para pedagang mulai saling berbisik. "Kita tidak bisa terus bersembunyi dari kebenaran," desis Ibu Siti. Wanuri, pedagang yang paling berpengaruh,
berdiri di tengah ruangan. "Saya tahu ada sesuatu yang menyangkut masalah ini, kita perlu membuka kartu," ujarnya. Pak Darmin, dengan wajah yang memucat, merasakan tekanan. "Kalian semua gila, aku tidak membunuh Rina," teriaknya dengan nada panik, berusaha mengalihkan perhatian. Namun, gelombang kesaksian mulai terdengar. Masing-masing dari mereka mulai membagikan pengalamannya tentang kebencian terhadap Rina dan betapa mereka merasa terancam oleh keberhasilan penjual kacang ini. Seorang pemuda bernama Joko berdiri dengan berani. "Saya melihat Pak Darmin berdebat dengan Rina di depan warungnya malam sebelum kejadian. Dia terlihat marah. Dan dia berkata, 'Aku akan buat semua ini berakhir.'" Detak jantung semua orang berdengup kencang. "Pengakuan itu tidak bisa dibiarkan terlalu lama," teriak seorang wanita, menuduh Pak Darmin dengan segala keyakinan. "Darmin, buktikan bahwa kamu tidak bersalah," bentaknya. Penjuru ruangan mulai terasa panas saat semua mata tertuju kepada Pak Darmin. Dia kemudian, dalam ketegangan yang semakin kuat, menceritakan perasaannya. "Saya tidak bermaksud membunuhnya. Dia hanya terlalu baik hati dan membuat saya kehilangan pelanggan," teriaknya. Suaranya menggema ke seluruh ruangan. Semakin hari, desakan untuk keadilan semakin besar. Warga desa sepakat untuk melibatkan polisi untuk menyelidiki kematian Rina. Dalam penyelidikan tersebut, semua bukti diungkapkan pengakuan, alibi yang tidak konsisten dari para pedagang, dan rumor yang berkembang di masyarakat. Itu semua mulai menjelaskan rencana licik yang mungkin menciptakan kematian Rina. Namun, saat penyelidikan hampir berakhir, kegelapan kembali menghantui desa. Ribut protes dan pertentangan untuk menuntut keadilan semakin memuncak. Rina menginginkan agar tindakan jahat itu terungkap, dan sebelum dia bisa tenang, sesuatu yang misterius pun terjadi. Malam itu, saat penegak hukum mulai bergerak untuk melakukan penangkapan, terdengar lagi suara lembut Rina menyeru namanya. "Kembalikan aku ke dunia yang damai, izinkan aku pergi," dia berbisik dengan penuh harapan. Suara tersebut seolah memanggil seluruh desa untuk bersatu. Warga menyadari bahwa keadilan datang dengan cara yang tidak terduga. Rina menjadi simbol keberanian, kekuatan bagi mereka yang selama ini merasa tidak berdaya. Pengadilan umum segera digelar, warga yang bersalah dibawa ke hadapan pihak berwenang dengan rasa takut akan penghakiman yang semakin dekat. Semua orang yang hadir di balai desa merasakan ketegangan di udara saat mereka menunggu pengumuman terkait tindakan atas kejahatan yang dialami Rina. Tidak ada lagi tempat untuk bersembunyi, mereka harus menghadapi konsekuensi dari tindakan mereka. Selama persidangan, kesaksian demi kesaksian disampaikan. Ibu Siti dan Ibu Maria, dengan suara bergetar, bersaksi tentang bagaimana mereka melihat kebencian di antara pedagang yang bersaing dengan Rina. Mbah Tamin, sebagai tetua desa, mengingatkan semua orang tentang pentingnya kejujuran dan rasa saling menghormati dalam komunitas. "Kita harus belajar dari kesalahan ini. Tidak ada satu orang pun yang bisa dibenarkan jika terus hidup dalam ketidakadilan," dia menekankan, menggugah semangat keadilan di hati warga. Hanya Pak Darmin yang disorot sebagai tersangka utama. Dia terus mengelak dan menyalahkan orang lain, tetapi faktanya sulit untuk diabaikan. Koin-koin misterius yang selalu menghantui mimpi mereka juga mulai menambah derita batin mereka. Tak ada satupun dari mereka yang bisa tidur nyenyak semalam satu saat pun, sebab dari dalam mimpi, Rina selalu menghampiri, menuntut keadilan dengan tatapan kosong dan penuh duka. Saat sidang memasuki tahap akhir, Mbah Derajat berdiri untuk memberikan pesan dari arwah Rina. Dia menginginkan keadilan. Dia ingin agar kita semua, yang ada di sini, mengakui kesalahan kami dan berjanji untuk memperbaiki keadaan agar tidak terjadi lagi, katanya, suaranya bergetar penuh emosi. Hanya dengan cara itu, arwahnya bisa mendapatkan ketenangan, katanya tegas. Pesan itu mengena di hati semua orang. Para pedagang yang selama ini merasa terancam oleh keberhasilan Rina mulai merasakan beban berat dalam hati mereka. Mereka menyadari bahwa selama ini, persaingan itu bukan berarti mengorbankan satu sama lain, melainkan untuk saling mendorong agar bisa lebih baik. Mereka semua berjanji untuk tidak lagi menggunakan cara-cara licik dalam berdagang dan bersaing secara sehat. Akhirnya, saat keputusan diambil, Pak Darmin secara resmi dinyatakan bersalah atas keterlibatannya dalam kematian Rina. Meski tidak ada bukti langsung berupa jejak darah atau senjata pembunuhan, pengakuannya yang tersendat-sendat dan kesaksian warga lainnya cukup untuk mengajukan tuntutan. Kesedihan menyelimuti warung yang sekarang kosong itu, tetapi ada secercah harapan di balik semua kesedihan. Setelah keputusan diumumkan, suasana desa perlahan mulai tenang. Warga berusaha menghidupkan kembali warung Rina, membenahi tempat dan menyiapkan sesaji untuk mengenangnya.
Warung itu dibuka kembali. Tetapi kali ini bukan hanya untuk menjual kacang rebus. Ini adalah tempat bagi semua orang untuk berkumpul, berbagi cerita tentang Rina, dan mengenang masa-masa indah yang telah berlalu. Dalam proses perbaikan warung, mereka memutuskan untuk mendirikan sebuah patung kecil Rina di sudut warung, dengan senyum hangatnya terpampang di wajahnya. Patung ini menjadi simbol komunitas yang telah belajar untuk saling menghargai dan bersatu. Kacang rebus dan singkong kini menjadi lebih dari sekadar makanan, melainkan lambang persatuan dan keberanian mereka untuk menghadapi masa lalu yang kelam. Bulan demi bulan berlalu, dan desa kembali pulih. Meskipun tidak bisa menghapus ingatan akan Rina, kini warga desa merasakan kehadirannya dalam setiap interaksi mereka. Aroma kacang rebus yang selama ini menakutkan kini menjadi pengingat akan sikap menghargai setiap jiwa yang ada di desa mereka. Mereka tidak lagi membiarkan rasa cemburu dan persaingan merusak hubungan yang seharusnya harmonis. Suatu malam, ketika malam mulai gelap dan bintang-bintang berjajar di langit, beberapa warga berkumpul di warung Rina. Mereka mulai bercerita tentang pengalaman mereka dan momen-momen indah saat Rina masih ada. Mereka tertawa dan sesekali mengedar mata, mengingat kembali betapa semangat Rina menginspirasi desa mereka untuk saling mendukung. Ketika mereka menceritakan kebiasaan Rina menawarkan kacang rebusnya dengan cara yang ceria, tiba-tiba, salah satu bocah di antara mereka berteriak, "Bau kacang rebus," ujarnya. Semua orang terdiam sejenak, heran dengan apa yang mereka dengar. Aroma yang lembut dan familiar mulai menyebar di udara, mengejutkan semua yang hadir. "Apa itu? Apakah Rina masih di sini?" tanya seorang pemuda dengan nada bergetar. Bocah yang berteriak, membuat semua anggota kelompok bersorak. Mereka semua merasa merinding, tetapi di sisi lain, merasa hangat di relung hati mereka. Ibu Maria tersenyum lembut dan berkata, "Rina ingin kita ingat tentang betapa berharganya setiap momen dalam hidup kita. Mungkin dia ingin kita tahu bahwa dia bahagia dan tidak marah." Semua orang mengangguk, menyadari bahwa kehadiran aroma itu mengingatkan mereka untuk hidup damai tanpa kebencian. Malam itu, mereka memutuskan untuk menggelar perayaan kecil untuk mengenang Rina. Semua warga desa berkumpul di warung, menyiapkan berbagai makanan, termasuk kacang rebus dan singkong, sebagai penghormatan kepada arwah Rina. Mereka bernyanyi, menari, dan merayakan persatuan yang terbangun kembali setelah kedamaian kembali ke desa. Seiring waktu berlalu, setiap tahun desa mengadakan acara memperingati Rina. Ini adalah waktu bagi mereka untuk berbagi cerita, memperkuat ikatan, dan melanjutkan sikap saling menghargai. Bukan hanya sebagai penjual kacang rebus, Rina menjadi simbol harapan, cinta, dan persahabatan. Generasi baru yang lahir di desa ini mendengar cerita tentang Rina dan bagaimana arwahnya mengubah pandangan warganya. Meskipun Rina telah pergi, dia tidak hanya menjadi kenangan pahit, melainkan dijadikan pelajaran bagi semua orang untuk menjadikan kehidupan lebih berarti. Warungnya menjadi ikon kebangkitan dan pembelajaran, di mana masyarakat belajar untuk bersaing secara sehat, sambil menyibuki usaha berdagang dan hidup. Rina membawa makna di balik setiap kacang rebus yang mereka nikmati. Tak ada lagi yang merasakan ketakutan akan masa lalu di desa itu. Dengan mengingat Rina, mereka merasa seperti dia selamanya akan ada di hati mereka, membantu mereka untuk menjadi lebih baik dari sebelumnya. Mereka berjanji untuk tidak lagi membiarkan perasaan negatif sewaktu-waktu menghancurkan keharmonisan desa. Dari waktu ke waktu, warung yang dulu biasa menjadi tempat yang sepi kini berevolusi menjadi ruang kebersamaan. Anak-anak yang dahulu menghabiskan waktu di sana kini telah tumbuh dewasa dan mengajarkan makna rasa syukur kepada generasi penerus. Setiap aroma kacang rebus yang harum menyebar melalui udara seolah menjadi jembatan antara masa lalu dan masa depan, mengingatkan semua orang bahwa cinta dan persahabatanlah yang akan membawa mereka menuju kehidupan yang lebih baik. Dengan cara ini, Rina abadi dalam ingatan warga desanya. Semua yang pernah mengenalnya merasa dipenuhi semangat baru, menjadikan desa kecil itu sebagai tempat yang selalu hangat dan penuh kasih. Satu perbuatan baik bisa menginspirasi banyak orang, dan Rina mengajarkan hal itu dengan cara yang paling berharga melalui kasih sayang dan keadilan. Akhirnya, desa kecil itu dapat beristirahat. Di bawah sinar bulan purnama setiap tahun, mereka merayakan persahabatan yang terjalin menjadi lebih erat. Mereka ingat kegairahan dan semangat Rina. Mereka ketahui bahwa apa yang mereka tanam sekarang akan dituai di masa depan, dan betapa pentingnya untuk mencintai dan menghargai hidup. Seiring waktu berjalan, kisah Rina dan warung kacang rebusnya menjadi legenda yang diceritakan dari generasi ke generasi, menjadikan desa itu sebagai tempat yang penuh dengan harapan dan kebahagiaan, bersatu dalam kenangan indah yang takkan pernah dilupakan. Dan begitulah, arwah Rina beristirahat dengan damai, dikelilingi oleh kasih sayang yang tulus dari desanya, selamanya menjadi bagian dari hati mereka. Terima kasih Sobat Tirai Gaib, jangan lupa subscribe.
like, komen dan share, serta nyalakan tombol loncengnya. Yang sudah subscribe semoga diberikan umur panjang, kesehatan dan berlimpah rezeki, serta selamat dunia akhirat.